Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Muhtar. Saya dari KPI 3A. Di sini saya akan melantunkan beberapa ayat suci Al-Quran mengenai jurnalistik. Ayat yang pertama mengenai kegiatan jurnalis adalah Quran Surat At-Taubah ayat ke-105. Ayat ini menjelaskan bahwa semua pekerjaan pasti diperlihatkan atau diperhatikan oleh Allah, Rasul, serta orang yang beriman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Selanjutnya adalah Quran Surat An-Nisa ayat ke-83. Ayat ini menjelaskan mengenai tugas untuk menyiarkan sebuah berita. Wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khawfi adza'u bih walau radduhu ilar rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Artinya, dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keimanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Padahal, apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya secara resmi dari mereka, Rasul dan ulil amri. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja di antara kamu. Yang ketiga adalah Quran Surat Ali Imran ayat 104. Ayat ini menjelaskan ataupun memerintahkan kita sebagai umat muslim untuk menjauhi kemungkaran dan mendekati kebaikan. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Selanjutnya adalah Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-6. Ayat ini menjelaskan bahwa seorang jurnalis dilarang untuk menyebarkan hoax atau dengan kata lain harus memeriksa dengan benar kebenaran sebuah berita. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dhannina billahi dhannas sawu' alaihim dairatus sawu' wa khadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Artinya, dan dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan juga orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran azab yang buruk, dan Allah murka kepada mereka dan mengutuk mereka, serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka. Dan neraka jahanam itu seburuk-buruknya tempat kembali.
Selanjutnya adalah Quran Surat An-Nahl ayat 125. Ayat ini menjelaskan bagaimana kita sebagai jurnalis harus menyusun sebuah berita dengan kata-kata, dengan kalimat yang mudah untuk dipahami dan mudah untuk dibaca oleh semua kalangan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Selanjutnya adalah Quran Surat Al-An'am ayat 152. Ayat ini menjelaskan bahwa seorang jurnalis haruslah adil dalam pemberitaan, tidak memihak terlalu kanan atau tidak memihak terlalu kiri. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah. Wa awful kaila wal mizana bil qist. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Wa bi'ahdillahi awfu. Dzalikum wassaakum bihi la'allakum tadhakkarun. Artinya, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai usia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Berikut ini adalah ayat terakhir mengenai ayat-ayat tentang jurnalis, bagaimana panduan kita menjadi jurnalis, yakni Quran Surat Az-Zumar ayat ke-8. Ayat ini menjelaskan bahwa seorang jurnalis haruslah selektif dalam menerima informasi. Jangan telan mentah-mentah semua informasi yang didapatkan. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Artinya, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Selanjutnya adalah ayat-ayat yang menjelaskan larangan-larangan bagi seorang jurnalis. Yang pertama adalah Quran Surat An-Nur ayat ke-12. Ayat ini berisi tentang bahwa seorang jurnalis dilarang untuk menerima berita bohong. Karena jika seorang jurnalis menerima berita bohong, maka besar kemungkinan seseorang tersebut akan menyebarkan berita yang ia punya, walaupun itu adalah berita bohong. Laula idh sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Artinya, mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Selanjutnya,
masih mengenai larangan bagi seorang jurnalis yang terkandung dalam Quran Surat Al-Hajj ayat ke-30. Ayat ini menjelaskan bahwa seorang jurnalis dilarang tidak boleh sama sekali menyebarkan berita bohong. Karena jika menyebarkan berita bohong, maka yang akan terkena dampaknya bukan hanya si jurnalisnya saja, tapi para pembacanya. Dzalika wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Wa uhillat lakumul an'amu illa ma yutla 'alaikum fajtanibur rijsa minal awthani wajtanibu qalazur. Artinya, demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak, kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta. Selanjutnya adalah Quran Surat An-Nur ayat 19 yang menjelaskan bahwa seorang jurnalis tidak boleh menyebarkan berita perbuatan keji, karena siapa yang tahu jika salah satu dari pendengar, pembaca, ataupun penikmat berita kita malah termotivasi untuk melakukan suatu tindakan keji seperti itu. Innalladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alim fid dunya wal akhirati wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu, berita bohong, tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Berikut merupakan ayat terakhir mengenai larangan yang tidak boleh dilakukan tentu saja oleh seorang jurnalis, yakni berada dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-11, yang menjelaskan bahwa seorang jurnalis tidak boleh menyiarkan sebuah berita yang berisi mengolok-ngolok, mencaci maki, ataupun menghina. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-ngolok kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-ngolok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-ngolok perempuan lain. Karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-ngolok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Selanjutnya adalah ayat-ayat mengenai media jurnalistik. Terdapat 6 ayat yang menjelaskan mengenai media jurnalistik. Ayat pertama yang menjelaskan mengenai media jurnalistik yakni Quran Surat Al-Alaq ayat keempat. Alladzi 'allama bil qalam, yang artinya yang mengajar manusia dengan pena. Selanjutnya
adalah Quran Surat Al-Kahfi ayat ke-109 yang menerangkan bahwa salah satu media jurnalistik adalah tinta. Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi law ji'na bimithlihi madada. Artinya, katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Ayat selanjutnya yakni Quran Surat Al-An'am ayat ke-7 yang menjelaskan bahwa media jurnalistik berupa kertas. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu biaydihim laqalal ladzina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Artinya, dan sekiranya kami turunkan kepada kamu Muhammad tulisan di atas kertas sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Ayat berikutnya adalah Quran Surat An-Najm ayat 36-37 yang menjelaskan bahwa media jurnalistik berupa suhuf. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladzi waffa. Artinya, ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran kitab suci yang diturunkan kepada Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Ayat selanjutnya merupakan Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 19 hingga ayat 20 yang menjelaskan bahwa media jurnalistik berbentuk lembaran tulisan. Wa ma adraka ma illiyun kitabum marqum. Artinya, dan tahukah engkau apakah Illiyin itu? Yaitu kitab yang berisi catatan amal. Berikut ini merupakan ayat terakhir mengenai media-media jurnalistik, yakni dalam Quran Surat Al-Buruj ayat ke-21 hingga ayat ke-22 yang menjelaskan bahwa media jurnalistik berbentuk lauh atau batu tulis. Bal huwa Qur'anum Majid fi lawhim mahfuz. Artinya, bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, lauh mahfuz. Cukup sekian yang dapat saya lantunkan, cukup sekian yang dapat saya jelaskan, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, baik itu dalam pelafalannya, baik itu dalam penerjemahannya, ataupun dalam penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.